Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah sahabat Ngaji ID semua masih bersama kami dalam acara podcast Ngaji ID di mana kita akan bahas-bahas, ngobrol-ngobrol santai namun bermakna ya, isu-isu yang lagi rame, yang lagi viral di sekitar kita, terutama di negeri kita tercinta Indonesia. Bersama saya Kang Abdul, ditemani Kang Majid, Kang Dedi, Kang Rohuk, dan Kang Lukman. Oke, apa nih yang lagi viral sekarang, Bro? Yang L, G, G, B, T, plus ada Q-nya ya? Plus. di negeri yang katanya mayoritas muslim ini ya, namun ternyata keresahan kita tentang tadi itu ya banyak, bukannya menurun ya, kok tambah banyak gitu loh, yang tambah berani gitu ya, yang mungkin dulu mah malu-malu ya sekarang semakin terang benderang. Yang terbaru mungkin sahabat Ngajari juga dengar tuh ada yang pernikahan cowok sama cowok ya, di daerah sana lah gitu. Kemudian ada penggerebekan juga, sedang pesta BOOR. Ada pesta kayak gitulah ya. Pesta jam. Sesama loh. Pesta jam. Kan Mending ada lelenya kan? itu yang nampak di permukaan, belum yang nggak ketahuan, nggak kelihatan, yang nggak terekspos, belum yang diem-dieman secara sembunyi-sembunyi, belum yang di media sosial, grup-grupnya semakin banyak meresahkan. Nah, kita coba obrolin ya tema ini. Menurut pandangan teman-teman ini sebenarnya kenapa sih ya, akar masalahnya apa sih gitu loh, sehingga kok ini nggak bisa diselesaikan loh, dan justru malah semakin berkembang biak dengan banyak, dan solusinya seperti apa. Dan ini dari Kang Majid dulu deh, Kang. Apa nih Kang Majid ya? Jambannya Atau mau ngomong jamban bagian jambannya. biar ada omongan, Bang. Iya benar. silakan teman Kang Majid, oke. Ya, jadi ya baik, makasih. Jadi terkait dengan itu yang tadi kan jamban dan pantang lawan pedang dan sebagainya. Memang di situ kenapa mereka seperti itu? Karena yang satu pertama wadahnya tuh ada. Maksudnya wadahnya tuh ada, mereka bebas berekspresi, bebas men-searching, bebas untuk apa sih namanya, bercinta dan sebagainya kayak gitu. Karena memang nggak ada di benak mereka itu pembatasan. Yang ngerinya lagi itu bukan hanya yang single, bukan hanya yang anak kecil, yang bersuami itu juga seperti itu. Karena apa? Karena memang dari coba-mencoba gitu kan, nauzubillah menjadi kayak tagline-nya itu mereka itu, saya tuh nggak mau sakit sendirian, saya tuh harus sakit sama-sama. Itu maksudnya membawa atau menularkan dengan yang lain kayak gitu. Ngeri banget kan? Jadi berdampak juga loh, maksudnya didawahin juga. Didawahin juga gitu. Ngeri juga. Soalnya ada yang di kasus dulu pas dia mau mahasiswa, inget nggak mahasiswa yang dimutilasi itu, nauzubillah menjalik ya, yang di orang Bangka, yang dia itu meneliti tentang yang kayak gitu, dia masuk ke grupnya, terus dia datang dari kalau nggak salah mahasiswa Jogja ya. Terus dia datang. Jogja apa Bangka? Enggak, kalau Bangka aslinya. Asli Bangka, kuliah di Jogja. Terus dia ke Jakarta. Kayak gua mana nggak tahu. Nah, terus dia udah meneliti dan itu ternyata dia diperangkap. Kan susah kalau kayak gitu diperangkap, terus dia bebas berekspresi, dia nggak kuat sampai meninggal. Nah, terus yang dua tadi itu yang agak-agak nggak normal kayak gitu, dia kan kabur kan.
untuk menghilangkan jejak itu di mutilasi kayak itu sampai sebegitunya, padahal niatnya dia itu untuk meneliti orang yang kayak gitu ya. Jadi intinya Dia bunuh diri atau dibunuh? dibunuh karena dia kan berfantasi gitu udah kelat ya. Dia berfantasi gitu, seks bebas ya bertiga kayak gitu kan. Kalau dia ngapain terus kan main sahabat-sahabatan apa gimana dia. Kalau malam kan nggak tahu kan dia nggak kuat. Nggak tahu, tapi antum lihat ya. Ada di tulisannya gitu. di artikelnya. Nggak mungkin dong ada videonya, nggak ada. Itu adalah kita aja masuk untuk meneliti aja kayak gitu serem banget kan. Apalagi kalau misalkan yang tadi singgung diam-diam, belum yang apa namanya yang belum ketahuan tuh banyak banget kayak gitu kan. Dan gitu kasus-kasus seperti itu tuh aduh ngeri banget ya. Maksudnya ngeri banget kan memang sekarang ini jadi serba fitnah gitu. Misalkan ayo antum ngopi-ngopi sama saya gitu, dia kayak masuk wah jangan kalau kan saya nauzubillah min dzalik, masa saya kayak gitu, nauzubillah kayak gitu ya. Jadi memang berdampak sekali. Jadi dampaknya tadi sangat itu ya riskan banget. Terus karena adanya yang tadi ya sempat di bahas di depan tadi sebelum kita masuk ke sini, yaitu adanya akses internet yang tidak tersaring. Kalau kita buka apapun itu yang kita buka itu pasti keluar kayak gini-gitu. Udah nggak pakai website lagi. VPN. Iya kan? Apa namanya? VPN. Oh, masalah VPN. Kayak gitu apa namanya? Udah nggak pada paham kayak gitu. Iya, belum jadi iklannya kan. Iklannya juga bahaya iklannya. Yang ada Iya benar. ada iklannya. Masa ada iklan? Ayo bebas kayak gitu. Ada kalau kita klik apa- web nih, iklannya gambarnya. Ya Allah. Apakah Anda ingin Besar, mengenal iklan cowok gitu. lebih dekat? Ih, gambar cowok. Maksudnya apa kayak gitu? Nggak ada yang besar, panjang. Iya apa itu? Ada di iklannya, di kalau klik web nih. Itu loh. Apa itu bahasa panjang? Obat Kalau itu khusus antum nanti jangan. Kalau mau kayak gitu kan. Ya. Itu maksudnya akses dari itu aja. Nah, sebelum kemana-mana ya, jadi Kemana-mana juga sih sebenarnya. ngalor ini. sangat terjadi. Iya, Jadi iya. poinnya dari Kang Majid adalah bagaimana Menjadikan. Jamban ini semakin menyebar luas itu karena tadi grup Jamban ini semakin menyebar dan di mana-mana ada gitu ya. Dan bahkan yang menyedihkan adalah mungkin kebanyakan juga dari kaum muslimin misalnya ya. Tadi pertama ada kebebasan ya, kebebasan yang dipahami oleh mereka sehingga mereka punya alasan kuat kenapa mereka harus seperti itu. Yang kedua juga ketika mereka sudah terlanjur terpapar penyakit itu juga mereka juga nggak mau merasakan sendiri. Dia akhirnya mengajak yang lain sehingga semakin banyak yang terkena penyakit tersebut gitu. Dari Kang Majid. Nah, dari Kang Rohkan nih melihat fakta ini, fakta yang semakin ya Jamban semakin merajalela, ya kan? Fakta-fakta itu Podcast paling baru. fakta-fakta juga udah ini ya. Harus menjijikan sebenarnya. Apa? Kayaknya emot itu harus dipasang. Fakta. Jadi fakta apa tadi? Ya fakta-fakta perjambanan. Nanti kebayangnya yang lain-lain ya. Ya udah. Jadi silakan, emang silakan. fakta perjambanan ini ya sangat kalau menurut saya udah sangat terkonsep. Jadi sistematis ya. Betul. Wah, Sudah sangat terkonsep oleh mungkin salah satunya. sangat serius berarti mereka. Betul. Mereka sangat serius membuat supaya manusia tuh fokusnya ke situ juga salah satu. Merusak supaya mungkin tidak memikirkan bahkan mereka nggak memikirkan dampaknya. Dia hanya berpikir kenikmatannya mungkin. Ya, lain-lain. Jadi memang Jamban ini sangat saya pengen lebih baik nyebut itunya daripada Jamban ya. Jadi sangat memang sudah di set up lah kalau mungkin saya lebih ini ya lebih kebayang ya. Ibarat komputer itu di set up
Sistemnya. Iya, di setup, pokoknya gimana caranya ini proper banget gitu loh. Bisa ini biar orang rusak tuh banyak. Nah, itu salah satunya di campaign lewat sepak bola. Kan yang pelangi-pelangi alangkah indah. Itu Madrid enggak ya? Makanya Madrid tuh kan ada banyak meme-nya tuh di situ. Jadi fans Barca lagi berjamban berdua, terus langsung fans Astagfirullah. Makanya memang ya itu mungkin campaign yang sangat besar di sepak bola, di perfilman, di game, bahkan kalau yang saya lihat tuh di judi-judi online juga banyak. Jangan salah loh. Betul lihat ini. Nggak boleh sebutkan kata itunya. Ya, bahkan di platform yang permainan Judai. Judul. Nggak boleh. judi. Nggak boleh. Sama YouTube nggak boleh. Tapi kan udah diomongin. Judai. Jadi Gak boleh itu kalau sebelum tag. Oh iya. Udah diomongin. YouTube setara ganda emang. iya betul. Jadi di Judai sendiri itu pada perputaran. Jadi kalau nggak salah laporan terakhir itu sampai hampir 1.200 triliunan lah. Berarti kan yang main banyak kan. Jadi banyak yang mengakses itu dan iklan kan pasti kencang tuh di situ. Ya itu mungkin yang orang-orang itu ya salah satunya itu HP. Era digital itu memang sangat bahaya juga karena memang mungkin itu bagian tujuan dari elit global itu merusaknya itu dengan tools gitu. Oke. Susah kalau elit global itu. Oh, iya, ya. Misterius. Jadi memang Misterius. betul. Makanya kenapa anak-anak bisa ngelakuin, orang dewasa bisa ngelakuin, bahkan orang udah nikah bisa ngelakuin ke sesama jamban. Bahkan padahal udah nikah udah jelas, tapi malah pengennya ke jamban. Ada sama hewan juga ya. Waduh. Wah, kita lagi fokusnya manusia. Gitu kalau sudah menjalik. Ini nanti beda part apa yang mana ini? Ada ngomongin ini. Iya. Makin berbau ini. Apa binatang? Udah. Jadi mungkin itu Referensinya banyak. Itu langsung ada solusinya tenang aja. ya itu. Makanya kalau menurut saya ibaratnya muaranya tuh rusak. Oke. Muara sekarang masalah. Jadi muara. Jadi ibaratnya sistem lah kalau kita sebut. Muara kan wadah. Jadi juga. sistemnya rusak maka Iya. menghasilkan itu Jamban-jamban tadi ya. Menarik ya, tadi. menarik nih. Jadi kenapa ini semakin berkembang karena tadi ternyata tersistematis dan juga aksesnya mudah. Jadi ya gimana nggak berkembang? Akses mudah, tersistematis, terjaga, bahkan ada kampanyenya. Ya wajar lah jika ini semakin berkembang. Dari Kang Lukman punya pendapat lain nggak? Silahkan tentang tema kita. Kalau saya simple. Mungkin karena kurangnya nilai-nilai spiritual. Kita ngomong zaman itu. Spiritual, bukan atau ceria. nilai keagamaan gitu ya. Yang udah kayaknya sih zaman sekarang tuh udah kurang nilai keagamaan ya. Mau apapun agamanya itu jadi kayak hari makin hari itu semakin bebas gitu. Mungkin kurangnya keimanan atau banyak hal penunjang yang membuat itu rusak gitu kan. Jadi ya banyak suatu hal yang hari ini digencarkan oleh elit, game, fashion, terus food gitu kan, yang membuat melupakan nilai-nilai keagamaan untuk akhir hidupnya kemana gitu. Dan setelah dia sudah melupakan nilai unsur-unsur keagamaan tadi, tidak tahu akidahnya kemana, akhirnya mulailah rontok tuh keimanannya apa saja mau dicobain. Udah bosan sama perempuan gitu kan, karena sudah diberikan fasilitas oleh negara kebebasan, dibuat klub malam. Anak 17 tahun udah bisa, udah bosan ya sama perempuan, sama laki-laki gitu. Saking ya udah kurangnya nilai keagamaan. Kalau dari saya simpel, dan memang itu sudah di setting, sudah dibuat atau elit global atau ingin menciptakan kebebasan di seluruh dunia, di New World Order itu untuk bagaimana seluruh manusia itu bebas gitu kan.
dan tidak memiliki apa nilai keagamaan tadi, dan akhirnya ya menurut saya sih simpel ya. Karena kalau dia ingat Tuhan dan ingat Allah aja, mungkin nggak akan kayak gitu. Bahkan mau pacar aja nggak mau gitu, apalagi ini. Gimana? Tapi ini menarik nih. Tadi yang bilang keagamaan tapi ternyata guru pesantren gimana ya? Ada kasus. Iya. Wah, Oknum. Bukan, jangan semua. Jangan semua. Nah, ini lebih seru nih. Nah, sekarang Bukan binatang kan, Bang? tadi ngomong spiritual ya. Iya. Lanjut. Wajib ini kayak ketawa ini. Sebenarnya ngomong zaman jadi otak kan rusak ya. Perjalanan sekali. Nah, terkait tadi guru agama itu ya gini loh. Jadi kita belajar agama itu kan ada yang memang mengejar hidayah ya, gitu kan. Ada yang memang diberikan hidayah oleh Allah, diberikan taufiknya. Ada yang memang selantas di pemikiran saja, gitu. Tidak nyampe ke hatinya dan dijadikan sebagai ya sebutan Al-Quran orang-orang munafik gitu ya. Ya kita jangan di sini sahabat Ngajedi jangan sampai permasalahan para ulama atau ya para pengajar agama Islam atau ustadz atau apa namanya guru Al-Quran, kiai gitu ya, yang merusak citra ini itu bukan salah Islamnya. Islam nggak ada yang ngajarin kayak gitu. Islam nggak ada yang ngajarin suatu hal, dan itu disebut sebagai orang munafik, dan orang munafik itu adalah sebagai baranya nanti di neraka gitu, lebih parah daripada orang kafir kan gitu. Dan ini harus pengen ngingetin nih kepada sahabat-sahabatnya jadi untuk yaitu hanya oknum. Jadi bukan Islam yang salah, tapi oknumnya yang melenceng. Jadi tolong diingat, ini adalah Bawahi. disclaimer dulu. Jadi jangan sampai menjudge nggak mau ngaji, guru ngaji kayak gitu semua. Itu oknum gitu ya. Itu oknum. Bahkan jangan guru ngaji, agama aja dijual gitu. Sampai apa namanya jualan agama lah gitu ya. Sampai dapat tambang. Spesifik banget kan? Sampai dapat tambang tit gitu ya. Ini ngeri banget sih emang sih baru datang di sini langsung tekan. Dan itu jadi keresahan. Kalau menurut saya jadi keresahan banyak orang akhirnya ingin jadi benar aja sulit gitu. Gitu aja. Dan emang ini udah di set up apa namanya nanti ya, sudah jelas hadis Nabi gitu kan mengatakan agama itu datang dalam keadaan yang asing. Ya, nanti begitupun di akhir zaman Kembali asing lagi. Islam itu asing, dianggap terorisme, dianggapnya sebagai suatu hal yang apa namanya menyeramkan, teroris, ekstrim, sukanya ngebunuh orang. Padahal kita lihat aja. Wahabi sekarang terbaru. Nanti Bang sabar. Tapi saya wahabi lingkungan loh. Saya wahabi lingkungan. Saya wahabi apa ya? Nah, jadi sampai bahkan ya gitu banyak sekali unsur-unsur untuk memecahkan Islam itu sih. Dan segala aspek apapun itu untuk melemahkan Islam, dan jadi kita sebagai orang Islam harus menyatukan pandangan kita, apa yang kita ingin gaungkan itu harus kita apa namanya majukan bersama. Ya, banyak poin ya dari Kang Lukman ini yang bisa kita ambil teman-teman ya. Salah satunya yang harus diingat baik-baik adalah bagaimana kita bisa menjaga keimanan dan akidah kita. Karena situasi udah sangat mengkhawatirkan seperti ini, otomatis kita mulai dari diri kita, lingkungan keluarga kita, sahabat-sahabat kita, saudara kita, bagaimana agar bisa kuat dalam menjaga iman dan akidahnya. Nah, bagaimana agar iman dan akidah ini terus terpompa, terus terisi, charge-nya full, maka senantiasa hadirlah majelis-majelis ilmu, sehingga hal-hal tersebut itu, keimanan dan akidah itu senantiasa terpupuk dan terjaga dengan baik. Kang Dedi, solusi Kang nih, tadi kan spill udah terangkat nih solusi ya atas bagaimana problematika yang sudah sangat meresahkan ini. Dari Kang Dedi apa solusinya? Kalau udah fakta-fakta udah banyak, langsung aja deh ke solusi deh. Gitu. Sama hewan. Jadi ingat sama hewan be, astagfirullahaladzim. Jangan dibayangin. Ya, jadi tadi bener Kang Ro. Jadi ini sudah disetting berarti permasalahan polemik ini adalah sistemik gitu. Jadi kalau sistem sudah mengakar itu memang kita kalau
pengen memerangi atau menghapusnya itu sangat susah. Ya. Lawannya harus Begitu sistem juga lagi berarti ya. lawan sistem itu harus sistem. Hmm. Ya, begitu juga dengan hilangnya nilai-nilai religius, sehingga banyak oknum-oknum atau manusia-manusia yang sesama kayak gitu, mencintai sesama. Dan kalau spesifik religi atau tidak ada nilai religius, sebenarnya menjurusnya ke satu religi saja, satu agama Islam. Ya. Karena di agama-agama lain itu tidak ada agama lain itu selain Islam ya mengatur atau menuliskan dalam kitabnya tentang larangan untuk sesama jenis. Oh gitu. Spesifik nggak ada. Hmm. Ya, sehingga ketika orang Islam kemudian dia berorientasi seksualnya melenceng itu, dia pasti akan pergi mencari sesuatu yang bisa mengesahkannya di luar Islam pasti. Dan di dunia ini negara-negara yang mayoritasnya non-Islam seperti Amerika, negara-negara Eropa dan sebagainya, atau negara-negara Asia yang non-Islam itu mereka ya rata-rata terkena virus ini dan hancur gitu. Masyarakatnya hancur semua. Amerika betapa hancurnya mereka, LGBT banyak. Ya, Eropa begitu banyak. Ya. Dan juga termasuk yang sekarang viral itu Jepang. Jepang karena akses tadi mengatakan itu akses terhadap pornografi atau dan sebagainya itu dipermudah. Jepang sampai angka pertumbuhannya itu minus gitu. Jadi yang lahir sama yang meninggal banyakkan yang meninggal. Sekarang banyak orang-orang tua. Itu gara-gara apa? Ya, rata-rata negara-negara mereka itu adalah mayoritas non-Islam. Di sisi lain di negara-negara Islam hampir nggak ada. Contohnya Jazirah Arab. Kita dengar berita nggak Jazirah Arab kemudian ada LGBT gitu. Sangat jarang sekali. Ya, karena mereka Islamnya masih meskipun tidak diterapkan negara ya, tapi mereka masih akidahnya masih dipegang gitu. Akidah Islam ada. Bahkan beberapa negara itu sampai memperlakukan hukuman yang keras gitu terhadap LGBT ini. Perjambanan. Tapi di Eropa dan Amerika dan negara-negara non yang ideologinya sekulerisme itu bebas sehingga mereka hancur. Maka berterima kasihlah kepada dunia ini, harus berterima kasih kepada Islam sebenarnya yang menyelamatkan bumi kita, menyelamatkan spesies manusia itu Islam yang mengatur tentang nasab harus dijaga, mengatur tentang pentingnya pernikahan, ya, melarang perbuatan kaum Nabi Lut ini, ya, melarang perzinahan, cuman Islam. Jadi populasi manusia di muka bumi ini terselamatkan oleh agama Islam. Maka sebenarnya kalau sekarang sistem dunia ini dikuasai oleh sistem sekuler, ya kapitalis utamanya yang dipimpin oleh Amerika, itu sistem sudah mengakar. Solusinya adalah cobalah kita melirik kepada sistem solusi Islam. Ya, karena Islam sudah terbukti gitu, ada aturan yang sangat luar biasa gitu, mencegah terjadinya perilaku ini. Tinggal diterapkan saja ya. Tinggal diterapkan Sistemnya saja. sudah ada, tinggal diterapkannya saja. Ya. Kalau kita nggak mau hancur loh, Eropa sudah hancur, Amerika sudah hancur, ya dari rakyatnya gitu, moralitas mereka tidak ada. Sementara negara-negara Islam masih terjaga. Indonesia, Nah, ini. negara kita itu karena terlalu westernisasi ya. Iya. Ya, westernisasi itu terlalu kuat, liberalnya terlalu kuat. Ketika ada Islamisasi dibilang Arab gitu, Islam sedikit bilang Arab, ini Arab, ya, sehingga hampir-hampir gitu. Untungnya Indonesia mayoritas Islam, Ya. sehingga mereka tuh masih takut muncul, masih malu-malu. Masih sembunyi-sembunyi ya. walaupun Itulah banyak. hebatnya Islam sebenarnya. Iya. Tapi berarti banyak yang kasus-kasus itu orang yang nekat ya? Atau Iya, gimana? mereka masih takut dengan Islamnya. Masih Berarti ada, Islam keren masih ada banget. rasa kekhawatiran lah, nggak yang Nggak potensi separah itu. di Eropa atau di Amerika gitu yang memang terang benderang di sana. Iya. Ya, oke, sahabat Ngerjaidi, ternyata kesimpulannya, solusinya karena ini sudah sistemik ya, maka solusinya adalah sistem itu sendiri. Nah, jika kita benar-benar ingin berupaya ya, berupaya untuk ada peran bagaimana agar kita juga peduli terhadap hal ini, dan juga kita tentu punya kewajiban ya untuk bisa
mendakwahkan ini, mari kita sama-sama mengajak diri kita dan juga lingkungan sekitar kita agar bisa mau menerapkan Islam ini sebagai suatu sistem kehidupan, sehingga tadi aturan-aturan yang sudah ada di dalam sistem Islam itu diterapkan dalam kehidupan. Harapannya penyakit-penyakit seperti tadi semua itu bisa diberantas, dihanguskan. Oke, sahabatnya Jayadi, silakan jika sahabatnya Jayadi ada hal-hal yang masih ingin ditanyakan atau masih pengen ada hal-hal yang bingung gitu ya, boleh di kolom komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.